Bab 1491. Panggil satu rekan penggarap. Tawa ini sangat menggemparkan, dan ketika keluar dari pusaran, ia menyapu ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Raungan menggelegar menyebar ke segala arah. Ini adalah konfrontasi pertama antara Guru Lu Fu dan Wang Lin. Meskipun tidak ada yang menyerang secara langsung, yang satu ingin bergerak maju dan yang lain ingin menghentikan Wang Lin untuk bergerak maju. Pertempuran dimulai di atas formasi. Tawa sederhana ini berisi kultivasi Guru Lu Fu sebagai kultivator langkah ketiga. Tawa ini menyebabkan domain bintang bergetar hingga tampak seperti akan runtuh. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang Wang Lin seperti pedang tajam. Seolah-olah angin kencang menerpa Wang Lin. Kekuatan sejati Guru Lu Fu terungkap. Jika Wang Lin adalah kultivator Heaven's Blade kelima, tubuhnya akan terkoyak oleh tawa ini dan jiwa asalnya akan hancur. Bahkan para penggarap tahap ketiga Nirvana Void tahap awal lainnya tidak akan dapat terus bergerak maju setelah menahan tawa ini. Namun, Wang Lin belum mencapai langkah ketiga. Dia telah menjadi dewa kuno bintang 7 berkat warisan Orde Kuno, sehingga dia bisa melawan kekuatan kultivator langkah ketiga menggunakan kekuatan tubuhnya. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mendengar tawa Guru Lu Fu, mata Wang Lin berbinar. Di dunia ini, tidak ada tawa yang bisa menandingi auman dewa kuno, terutama auman Orde Kuno. Jadi bagaimana jika Anda berada di langkah ketiga? Bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat. 7 bintang berputar dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Kepala Orde Kuno raksasa muncul dari udara tipis. Ketika kepala itu muncul, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan di pusaran di dalam formasi. Mengaum. Raungan ini langsung menyebar dan menahan tawa Guru Lu Fu. Itu membentuk gelombang suara yang mengerikan dan menyapu ke depan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan raungan dari keberadaan misterius di makam kuno yang melukai banyak penggarap langkah ketiga dan mengusir penguasa. Namun, raungan Orde Kuno Wang Lin dipenuhi dengan momentum. Raungannya bergemuruh dan jarak antara Wang Lin dan Tuan Lu Fu bergetar. Itu seperti kedua orang yang melancarkan serangan tak kasat mata satu sama lain. Wilayah bintang bergetar dan para penggarap di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya semuanya batuk darah. Mereka mundur seperti orang gila sekali lagi. Jauh di dalam pusaran formasi, Master Flamespark dan rekan-rekannya benar-benar pucat. Mereka dengan cepat memutar energi asal mereka. Seolah-olah mereka akan pingsan karena raungan ini jika tidak melakukannya. Tuan Lu Fu sedang duduk di depan mereka, dan ekspresinya berubah. Dia jelas merasakan dampak yang tak terbayangkan mengalir ke arahnya yang ingin menghancurkan apapun yang menolaknya. Tawanya segera runtuh sebelum Orde Kuno mengaum. Pakaian Tuan Lu Fu berkibar tertiup angin. Meskipun ekspresinya telah berubah, ada sedikit rasa dingin di matanya. Namun, ada sedikit keterkejutan yang tidak bisa dia sembunyikan di balik kedinginan ini. Awalnya, dia dengan jelas memahami kekuatan Wang Lin. Meskipun Wang Lin telah mematahkan formasi itu dalam 8 napas, dia memiliki banyak harta dan mantra. Meski kaget, dia tidak takut. Dalam pandangannya, mereka setara dan tidak ada yang bisa menindas yang lain. Namun, saat ini analisisnya sebelumnya sangat terguncang. Raungan ini mengandung aura yang membuatnya ketakutan. Dia samar-samar merasa dia tidak bisa menahan ini.
Seolah-olah yang akan menyerang bukanlah seorang kultivator atau dewa kuno, melainkan eksistensi yang jauh melampaui pemahamannya, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sifat tirani makhluk ini terungkap sepenuhnya dalam raungan ini. Siapapun yang berani memblokirnya harus membayar harganya. Saat raungan bergema, pusaran tempa. Master Luffy berada telah berputar terus-menerus, tetapi pada saat ini, pusaran itu menunjukkan tanda-tanda berhenti. Seolah-olah pusaran ini tidak berani berputar sebelum suara gemuruh ini. Wajah Master Flamespark pucat dan ketakutan di matanya memenuhi pikirannya. Dia menatap Wang Lin di luar pusaran, tapi dia tidak bisa menimpa orang ini dengan sosok dari masa lalu. Meskipun dia telah menerima kenyataan itu, dia secara tidak sadar masih menolak untuk mempercayainya. Li Yunzi adalah yang paling lemah di antara mereka, dan dia terluka parah. Meskipun ia telah pulih, budidayanya belum banyak mengalami kemajuan. Pada saat ini, meskipun Tuan Luffy telah memblokir sebagian besar kekuatannya, hanya suara sisa yang membuatnya merasa tuli. Dia batuk darah dan mundur ratusan kaki sebelum akhirnya berhenti. Ketakutan muncul di matanya dan, seperti Master Flamespark, dia memandang Wang Lin. Wang Lin saat ini sangat asing, ada terlalu banyak perbedaan dari ingatan bocah itu. Untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun, dapatkah dia memahami semua gulungan pertempuran? Untungnya, kebencian di antara kami tidak terlalu dalam, dan saat itu aku memberinya semua gulungan pertempuran. Kalau tidak, aku khawatir bahkan Tuan Luffy pun tidak bisa menyelamatkanku. Dia benar-benar menjadi sekuat ini. Dewa Darah merasakan ketakutan yang paling besar. Kulit kepalanya kesemutan dan dia hampir kehabisan akal. Dia tahu dia telah terlalu menyinggung Wang Lin. Pada saat ini, ketika dia secara pribadi melihat Wang Lin dan merasakan keterkejutan dari raungannya, dia tidak bisa menahan gemetar. Sebagai leluhur keluarga Yao, sebagai Dewa Darah seluruh langit, dia sangat angkuh. Dia jarang merasakan bagaimana rasanya gemetar, tapi saat ini dia benar-benar ketakutan. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa takut, membuatnya merasa tidak bisa menolak. Setelah melihat ekspresi Tuan Luffy berubah, dia merasa putus asa. Namun, dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya bahwa dia akan beruntung. Mungkin Wang Lin ini bukan di sini untukku tapi untuk Tuan Luffy. Dia ingin melawan Tuan Luffy. Aku hanyalah seekor semut di matanya, jadi dia mungkin tidak akan terlalu keras padaku. Saat raungan itu berlalu, Wang Lin melangkah maju. Dengan setiap langkah, guntur bergema sekali lagi, menciptakan tekanan kuat yang menekan pusaran. Tuan Luffy menarik napas dalam-dalam, tapi dia tidak bangun. Dia menatap Wang Lin di luar pusaran dan perlahan berkata, "Sejak kita bertemu di planet Suzaku, tingkat budidaya rekan penggarap telah meningkat pesat." Orang tua ini pasti terkesan. Suaranya menyebar dari pusaran. Pertempuran di planet Suzaku terasa seperti baru kemarin. Pedang rekan kultivator Luffy masih mengejutkan. Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan tenang berjalan ke depan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Master Flamespark dan menggenggam tangannya. "Rekan penggarap Flamespark, apa kabar? Saya datang ke Alhaven untuk menangani beberapa masalah lama. Saya harap Anda dapat memaafkan saya." Senior di masa lalu kini telah menjadi sesama kultivator. Bukan karena Wang Lin ingin mengubahnya, tapi Master Flamespark saat ini tidak tahan Wang Lin memanggilnya senior.
Meskipun demikian, ketika Wang Lin mengatakan, sesama kultivator, Master Flamespark merasakan sedikit kemuliaan bersamaan dengan kepahitan. Dia segera bangkit dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Alhaven adalah rumah senior, tidak perlu bicara tentang memaafkan. Wang Lin tersenyum tipis dan perlahan berjalan menuju pusaran. Di planet Suzaku, kami bekerja sama dan bisa dianggap sebagai teman. Biasanya, saya akan senang melihat rekan penggarap, tetapi mengapa Anda membunuh 11 orang yang membantu mengatur formasi? Mata Tuan Lufu menyipit dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk Dewa Darah di sebelah Tuan Lufu. Dia perlahan berkata, saya tentu punya alasan sendiri untuk membunuh mereka. Tidak ada perselisihan di antara kita, dan aku juga tidak punya niat untuk melawanmu. Saya hanya menginginkan orang ini. Pikiran Dewa Darah bergetar dan semua darah meninggalkan wajahnya. Seolah-olah seluruh vitalitasnya telah terputus dengan ujung jari Wang Lin. Wang Lin berhenti 1000 kaki di luar pusaran. Orang di depannya adalah nenek moyang Alhaven dan kekuatan utama dalam perang melawan alam luar. Kembali ke planet Suzaku, mereka pernah bekerja sama dalam jangka waktu yang singkat. Meskipun Wang Lin tidak peduli dengan tingkat kultivasinya, dia masih harus memberinya rasa hormat yang layak diterima oleh seorang kultivator langkah ketiga. Ekspresi Tuan Lufu menjadi suram dan ada keraguan di matanya. Tuan Lufu, hanya junior yang bisa membawamu ke tempat itu. Wajah Dewa Darah pucat dan dia dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia berbicara, dia disela oleh Tuan Lufu. Orang tua ini akan membuat keputusannya sendiri. Tuan Lufu berdiri dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Dia perlahan berkata, rekan kultivator Wang Lin, bisakah Anda memberi wajah pada orang tua ini dan membiarkan orangnya pergi? Ini akan dianggap sebagai orang tua yang berhutang budi padamu. Wang Lin memandang Tuan Lufu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Orang ini sangat berguna bagiku. Saya harap rekan penggarap tidak akan menghentikan saya. Ekspresi Tuan Lufu menjadi suram. Meski dia berhati-hati, arogansi seorang kultivator langkah ketiga telah terukir di tulangnya. Selama puluhan ribu tahun, dia telah melakukan apa yang dia inginkan di Alhaven, dan tidak ada yang berani membalasnya. Dia berpikir bahwa dia sudah merendahkan dirinya dan bahkan mengambil langkah mundur dengan berhutang budi pada Wang Lin. Namun, Wang Lin sama sekali tidak mempedulikan kebaikannya. Akibatnya, Tuan Lufu perlahan-lahan menyeringai. Orang tua ini ingin melihat mengapa kamu begitu percaya diri melawan orang tua ini dalam formasi bintang ini. Kekuatan aumanmu kuat dan tubuhmu bisa menandingi kultivator langkah ketiga, tetapi lelaki tua ini telah menjadi kultivator langkah ketiga selama puluhan ribu tahun. Bagaimana orang sok sepertimu bisa mengerti? Ekspresi Wang Lin tetap sama dan matanya perlahan menjadi dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan dengan dingin berkata, jangan buang waktu. Jika kamu ingin bertarung maka ayo bertarung. Bab 1492, Pertempuran Sastra. Jika tidak ada dendam di antara para penggarap langkah ketiga tetapi mereka harus saling membunuh, mereka tetap menjaga rasa saling menghormati satu sama lain. Lagi pula, di antara banyaknya orang di dunia ini, sangat sedikit yang bisa mencapai langkah ketiga. Master Lufu telah lama menjadi kultivator langkah ketiga dan tidak berselisih dengan Wang Lin. Saat ini mereka sedang berkonfrontasi karena Dewa Darah,
tapi itu hanyalah konfrontasi. Tuan Lufu tidak akan terlalu menyinggung perasaan Wang Lin karena Dewa Darah. Dalam pandangannya, Wang Lin tidak lagi setara tetapi memiliki sedikit keuntungan. Namun, dia percaya bahwa dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Wang Lin karena berada di langkah ketiga selama puluhan ribu tahun, jadi dia tidak takut. Meskipun Wang Lin belum mencapai langkah ketiga, tubuhnya bisa menandingi kultivator langkah ketiga. Dia juga telah bertemu dengan banyak kultivator tingkat ketiga di alam luar, jadi Tuan Lufu bukanlah apa-apa di matanya. Karena Guru Lufu tetap keras kepala, Wang Lin tidak keberatan memberi pelajaran pada Guru Lufu. Setelah dia menjadi Dewa Kuno Bintang 7, dia belum pernah bertarung melawan siapapun selain Tuo Shen. Pada saat ini, Wang Lin memiliki niat untuk melawan Master Lufu. Mata Tuan Lufu berbinar dan dia menatap titik di antara alis Wang Lin. Dia merasakan niat bertarung yang mengerikan, menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia dengan cepat berubah pikiran. Rekan penggarap Wang Lin, sistem bintang seluruh langit tidak dapat menahan pertempuran antara kami berdua dengan kekuatan penuh. Setelah formasi penyegel alam dipicu, itu tidak akan ada gunanya. Bagaimana kalau kita berdua melakukan pertempuran sastra, yang terbaik adalah 2 dari 3 kemenangan. Jika kamu menang, aku secara pribadi akan menyerahkan Dewa Darah, tetapi jika kamu kalah, kamu harus segera pergi. Anda tidak diizinkan memasuki Alheaven tanpa persetujuan saya. Apakah kamu berani melakukan pertarungan sastra dengan orang tua ini? Tuan Lufu merasa bahwa meskipun dia melawan Wang Lin, itu akan tetap seri. Akibatnya, mereka justru menemui jalan buntu. Jika dia ceroboh sesaat, dia akan terluka. Jika dia terluka sekarang, itu akan mempengaruhi rencananya mencuri Joss Flames dari alam luar. Dia harus mengkhawatirkan masalah ini. Pertempuran sastra. Wang Lin belum pernah melakukan pertarungan sastra dengan seseorang sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Guru Lufu, matanya menunjukkan cahaya aneh. Alam batin tidak bisa dibandingkan dengan alam luar. Jika 2 penggarap langkah ketiga bertarung, ruang akan runtuh dan formasi penyegel alam akan muncul. Wang Lin mengetahui hal ini dengan baik. Itu benar, meskipun hanya ada sedikit kultivator tingkat ketiga di alam batin, masih ada beberapa. Kami tidak akan bertarung satu sama lain dengan santai. Jika kita memicu formasi penyegel alam, itu tidak akan sia-sia. Sebagai hasilnya, perjanjian pertempuran sastra terbentuk. Pertempuran pertama sedang menyempurnakan. Anda mengambil materi dan memurnikan harta karun. Harta ini akan digunakan untuk pertempuran pertama. Jika Anda tidak pandai menyempurnakan senjata, menyempurnakan pil tidak masalah. Bahkan pemurnian jiwa pun oke. Yang kedua adalah pertarungan niat Dao. Pertempuran terakhir adalah peragaan mantra. Setelah 3 pertarungan, pemenang akan ditentukan dan dengan demikian kita tidak akan berada dalam kondisi buruk saat kita bertemu berikutnya. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke arah Guru Lufu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tertawa. Tidak apa-apa. Karena kamu menginginkan pertarungan sastra, aku bisa menemanimu. Ketika Tuan Lufu mendengar ini, dia sedikit santai. Ketika dia melihat niat bertarung di mata Wang Lin, dia merasa Wang Lin dipenuhi dengan keyakinan dan samar-samar merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia selalu berhati-hati, dan sebagai leluhur Alheaven, dia tidak boleh kalah. Oleh karena itu, dia menyebutkan perjanjian pertempuran sastra.
Sekarang dia melihat Wang Lin setuju, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Pria ini masih muda dan sudah lama tidak berkultivasi. Meskipun budidayanya telah mencapai tingkat ini, dia pasti kurang di bidang lain. Guru Lufu telah mencapai langkah ke-30-an ribu tahun yang lalu. Dia terjebak pada tahap awal Nirvana Void karena kurangnya Joss Flames, jadi dia mulai mengeksplorasi pemurnian, alkimia, dan pembatasan. Dia sangat percaya diri. Guru Lufu perlahan berkata, "Rekan kultivator, mohon pilih sesuatu untuk disempurnakan untuk pertempuran pertama." Memperbaiki harta karun itu bagus. Wang Lin menatap tajam ke arah Guru Lufu. Ekspresi Tuan Lufu tetap sama dan dia mengangguk, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Keterampilan pemurnian harta karunnya jauh lebih kuat daripada keterampilan pemurnian pilnya. Bahkan harta karunnya yang paling kuat dimurnikan olehnya setelah mendapatkan harta karun yang rusak. Dia tidak lagi membuang waktu bersama Wang Lin dan melambaikan tangannya. Pusaran di sekelilingnya mulai berputar dan kabut tak berujung muncul. Badai muncul dan dia melompat keluar dari pusaran. Dia muncul di atas formasi raksasa. Di belakangnya, puluhan ribu penggarap kuil surgawi guntur menoleh. Ada semangat dan rasa hormat dalam pandangan mereka. Tuan Lufu, leluhur seluruh langit. Bahkan 3 orang di dalam pusaran itu menjadi hormat. Bagi orang-orang di seluruh langit, Tuan Lufu adalah dewa. Untuk dapat melihat secara pribadi pemurnian leluhur mereka sudah cukup untuk membuat hati mereka berdebar kencang. Hari ini, lelaki tua ini akan memurnikan harta karun yang akan disimpan di kuil surgawi guntur. Setelah pertempuran melawan alam luar dimulai, peringkat surgawi akan dibuat. Mereka yang membunuh sebagian besar penggarap musuh dalam 3 bulan pertama akan diberi harta ini. Kata-kata Guru Lufu masuk ke telinga semua kultivator ini. Saat suaranya bergema, gelombang suara pun meledak. Puluhan ribu pembudidaya semuanya bersemangat dan berteriak kegirangan. Master Lufu berada 1000 kaki dari Wang Lin di atas formasi. Dia menunjuk ke bintang-bintang dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di seluruh domain bintang. Dalam sekejap mata, seluruh domain bintang ditutupi oleh cahaya bintang. Kemudian pemandangan yang sangat indah muncul. Hari ini orang tua ini akan menggunakan cahaya bintang sebagai akarnya. Tangan kanannya terulur dan cahaya bintang yang tak berujung mulai berkumpul seperti orang gila di tangannya. Dalam sekejap, bayangan cahaya bintang muncul. Ini adalah bayangan pohon raksasa. Pohon raksasa itu terdiri dari cahaya bintang dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sekilas, sepertinya terbentuk dari planet yang tak terhitung jumlahnya. Pohon ini tingginya ratusan ribu kaki dan melayang di antara bintang-bintang. Gunakan debu yang memenuhi seluruh langit sejak zaman kuno sebagai tubuh pohon. Ringkas menjadi harta karun. Suara Tuan Lufu bergema dan tangan kirinya menyapu bintang-bintang. Seluruh domain bintang bergemuruh, dan gemuruh ini menyebar ke seluruh Alheaven. Itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, partikel debu tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya terpaksa menampakkan diri. Ada juga kekuatan isap yang kuat yang menarik mereka ke arahnya. Seolah-olah badai yang memenuhi seluruh Alheaven telah membawa semua partikel debu yang tak ada habisnya ke dalam pohon yang terbuat dari cahaya bintang. Partikel debu ini sebenarnya hanyalah debu. Ketika mereka memasuki pohon cahaya bintang, pohon itu tidak lagi buram dan dengan cepat terbentuk.
Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat Guru Lu Fu menyempurnakan. Pohon yang terbuat dari cahaya bintang setinggi ratusan ribu kaki itu muncul dalam sekejap seolah-olah kokoh. Menggunakan ruang sebagai tanah, debu sebagai nutrisi, dan cahaya bintang sebagai jiwanya, seolah-olah sebuah pohon yang selalu ada sejak zaman kuno tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat perlahan menyebar dari pohon ini, dan saat menyebar, vitalitas yang kuat juga menyebar. Hal ini membuat puluhan ribu kultivator seluruh langit di belakang Guru Lu Fu menjadi bersemangat. Harta karun itu telah terbentuk, tetapi esensinya kurang. Meskipun lelaki tua ini berasal dari Alheaven, saya diberkati oleh Wind Celestial Realm dan telah memperoleh pemahaman tentang esensi angin. Sekarang mari kita gabungkan esensi anginku ke dalam pohon ini. Tuan Lu Fu membuka tangannya, dan dengan lambaian, angin kencang muncul dari tubuhnya. 9 pusaran muncul di matanya, dan setiap kali berputar, angin dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, semua badai di dunia ini runtuh dan terperangkap di dalamnya. Kekuatan yang mengejutkan terbentuk, dan menyerang pohon besar itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat tubuhnya terkena angin. Esensi guntur dan apinya muncul di matanya. Setelah lapisan angin diimbangi, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hembusan angin kencang mendarat di pohon besar itu, menyebabkannya gemetar seolah terbangun dari tidur nyenyak. Aura harta karun Nirvana Void semu menyebar. Sekarang ada esensinya, tapi darahnya hilang. Karena lelaki tua ini berencana meninggalkannya di Alheaven, itu pasti darah para penggarap Alheaven. Mata Tuan Lu Fu berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke arah puluhan ribu petani di hadapannya. Saat dia menyapukan tangannya, setetes darah terbentuk di antara alis para kultivator itu, dan semuanya mengembun di hadapan Guru Lu Fu. Kemudian Tuan Lu Fu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah seorang kultivator langkah ketiga. Kemudian kedua tetes darah itu menyatu dan dia melambaikan lengan bajunya. Darah segera mengalir menuju pohon dan menyatu dengannya. Pada saat ini, hubungan darah muncul di benak setiap kultivator di belakangnya. Setelah melakukan semua ini, Tuan Lu Fu meraung. Pusaran angin di matanya berputar dengan cepat. Lalu tangannya tanpa ampun membanting ke tanah di bawahnya. Langkah terakhir adalah menekan bintang sebagai harta karun. Pohon setinggi 100.000 kaki itu bergemuruh dan menyusut dengan cepat. Pohon setinggi 100.000 kaki itu dipadatkan menjadi hanya 100 kaki. Aura mengejutkannya menyebar dan ruang itu sendiri bergetar. Harta karun ini akan diberi nama pohon Alheaven. Apa pendapat rekan penggarap? Tuan Lu Fu memiliki pandangan bangga di matanya, dan ada sedikit kelegaan di dalamnya. Dia telah menggunakan Alheaven sebagai akarnya, para penggarap sebagai darah, esensinya sendiri sebagai intinya, dan budidayanya untuk mengompresnya. Meskipun itu bukan harta karun terkuat, mampu memurnikannya dalam waktu sesingkat itu membuatnya sangat puas. Khususnya, seteguk darah dan energi esensi membuat hatinya sakit, tetapi untuk memenangkan pertempuran sastra ini, dia telah memberikan segalanya. Bab 1493. Tidak ada salahnya mencobanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Puluhan ribu penggarap kuil surgawi guntur menatap pohon Alheaven. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan, namun tak satu pun dari mereka berbicara. Namun, keinginan di hati mereka menjadi semakin kuat. Mereka ingin mendapatkan pohon Alheaven yang secara pribadi disempurnakan oleh Tuan Lu Fu saya.
Bahkan Li Yunzi dan teman-temannya pun terguncang, dan mereka menyembunyikan sedikit kerinduan di mata mereka. Hanya Master Flamespark yang tidak terlalu mempedulikannya karena dia memiliki harta karun yang dimurnikan dari alam surgawi guntur. Namun, itu disempurnakan secara pribadi oleh Guru Lufu, jadi maknanya sangat berbeda. Di tengah keheningan ini, suara Guru Lufu perlahan bergema. Tatapan Wang Lin menyapu pohon Alhaven, tapi pupil matanya menyusut. Pohon ini tidak banyak, namun darah dari puluhan ribu penggarap adalah sentuhan akhir yang bagus. Harta karun ini bukan lagi harta sederhana, melainkan harta warisan darah. Warisan darah untuk puluhan ribu petani ini. Puluhan ribu pembudidaya ini berasal dari berbagai keluarga di Alhaven. Hampir semuanya ada di sini. Pengumpulan seluruh darah mereka dapat dianggap sebagai seluruh langit itu sendiri. Selama seseorang adalah seorang kultivator Alhaven, mereka bisa mengendalikan hartanya. Harta warisan darah yang begitu luas sangatlah langka. Akar pohon Alhaven adalah cahaya bintang dari Alhaven. Itu juga disempurnakan oleh Master Lufu, sehingga kebutuhan akan waktu dapat dilewati. Harta karun ini akan dianggap sebagai harta karun yang baru lahir, dan memerlukan waktu untuk menjadi sempurna. Namun, Tuan Lufu cerdas dan telah menggunakan debu tak berujung yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Ini memberi harta karun itu aura kuno. Yang lebih mengejutkan lagi adalah niat bertarung di dalam harta karun itu. Ini adalah niat pertempuran terpadu yang dimiliki semua penggarap Alhaven melawan alam luar. Harta karun ini tidak memiliki cacat. Itu juga merupakan simbol. Jika Wang Lin menghancurkan harta karun ini, itu sama saja dengan menghancurkan momentum yang dimiliki Alhaven untuk perang ini. Tuan Lufu mengetahui hal ini dan telah menggunakan rencananya sebagai monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para penggarap langkah ketiga. Selain itu, mustahil bagi mereka untuk menyempurnakan banyak dari ini. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian perlahan berkata, harta karun ini berkualitas tinggi. Tawa Guru Lufu bergema di seluruh bintang. Kebanggaan pada ekspresinya mengungkapkan rasa percaya dirinya. Setelah Wang Lin selesai berbicara, puluhan ribu kultivator bersorak serempak, dan tatapan mereka terhadap Guru Lufu menjadi lebih tajam. Jika Tuan Lufu meminta mereka untuk menyerang Gunung Pedang atau Lautan Api, mereka akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Tuan Lufu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, harta karun orang tua ini telah habis. Saya meminta rekan penggarap untuk menyempurnakannya. Saya ingin melihat harta seperti apa yang akan disempurnakan oleh rekan penggarap. Para penggarap Alhaven memiliki niat bertarung yang cukup, tetapi niat membunuh kurang, bau darah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meraih formasi di bawah. Dalam sekejap, sebuah planet budidaya terbang dan runtuh. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya hancur, setetes cairan emas melayang di hadapan Wang Lin. Kekuatan genggamannya membuat takut puluhan ribu petani. Bahkan mata Tuan Lufu menyipit. Dia juga bisa melakukan ini, tapi ekspresi Wang Lin sangat tenang, seolah genggaman ini tidak berarti apa-apa. Perasaan inilah yang mengguncang Guru Lufu. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak jauh berbeda dengan dewa kuno dari planet Suzaku. Setiap kali Tuan Lufu memikirkan Tuo Shen, ekspresinya menjadi jelek. Melihat setetes cairan emas di hadapannya,
ingatan tentang dewa kuno yang memurnikan harta karun muncul di benak Wang Lin. Dewa-dewa kuno menggunakan planet itu sendiri untuk memurnikannya. Tangan kanannya melambai pada formasi planet di bawah dan 8 planet lainnya runtuh, membentuk 8 tetes cairan emas yang terbang menuju Wang Lin. Mereka melayang di sekitar tubuhnya dan perlahan berputar. Tetesan pertama cairan planet ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya dari planet Suzaku. Wang Lin tampak tenang sambil menunjuk tetes pertama cairan emas. Ketika tangan kanannya menyentuh cairan itu, niat membunuh yang mengerikan muncul dari ingatan Wang Lin. Menara utama keluarga Teng, sungai darah di negara Zhao, perjuangan untuk bertahan hidup di lautan setan, dan semua niat membunuh dari planet Suzaku mengalir ke dalam cairan emas, mengubahnya menjadi merah cerah. Niat membunuh mengelilingi area tersebut. Tetesan kedua berisi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mati bagiku di aliansi. Tangan kanan Wang Lin mendarat di tetes kedua cairan emas. Saat ingatannya berpindah, setetes cairan emas ini juga dengan cepat berubah menjadi merah darah. Niat membunuh menjadi lebih kuat dan mengguncang bintang. Di Alheaven, aku telah membunuh banyak orang, langit dan bumi akan diwarnai merah darah. Di lautan awan, kabut darah mengikutiku dan niat membunuh tersembunyi di mana-mana. Puluhan ribu penggarap kuil surgawi guntur mundur dengan wajah pucat. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Di alam 7 warna, pembunuhan buah dao, ekspresi Master Flame Spark dan teman-temannya berubah. Ketika Dewa Darah merasakan niat membunuh ini, dia batuk darah. Di sistem bintang kuno, darah mengalir seperti sungai, domain bintang bergetar dan cahaya darah menerangi domain bintang. Itu terus menyebar, dan banyak penggarap Alheaven yang terkejut dengan niat membunuh ini. Menyebarkan klan guntur, membunuh seluruh klan, jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul, mengeluarkan raungan kematian. Hati para penggarap Alheaven terguncang. Makam Orde Kuno dipenuhi dengan darah, Tuan Lufu menghirup udara dingin. Niat membunuh yang diungkapkan Wang Lin bahkan mengejutkannya. Saya kembali ke Alheaven dan planet Donglin runtuh. Tangan kanan Wang Lin terus bergerak. Semua niat membunuh dalam hidupnya mulai berkumpul, dan itu mengubah 9 tetes cairan emas menjadi merah darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guru Lufu melalui pohon Alheaven setinggi 100 kaki. Saat ini, pikiran Guru Lufu bergetar. Ketika Wang Lin memandangnya, seolah-olah niat membunuh yang mengerikan telah menyerangnya seperti pedang. Tuan Lufu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pohon Alheaven setinggi 100 kaki bergetar seolah tidak dapat menahannya dan akan runtuh. Dibandingkan dengan hidupku, para penggarap Alheaven tidak memiliki niat membunuh untuk berjuang melawan takdir. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 9 tetes cairan berwarna merah darah mengembun membentuk kristal darah. Kristal darah ini mengandung semua niat membunuh Wang Lin. Setelah terbentuk, ia terbang menuju Master Lufu. Ekspresi Tuan Lufu sangat serius. Ketika kristal darah mendekat, dia melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jiwa-jiwa ini adalah orang-orang yang dibunuh Wang Lin, dan ketika mereka muncul, seolah-olah mereka telah kembali dari dunia bawah untuk melahap langit dan bumi. Puluhan ribu petani merasakan niat membunuh yang membuat mereka takut. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Mereka menjerit dan mundur sekali lagi. Pusaran dari formasi di belakang Master Lufu berhenti total. Dewa darah menjadi pucat dan terus mundur.
Li Yunzi juga mundur dengan ketakutan di matanya. Dia harus mundur. Di matanya, Tuan Lufu tidak menghadap Wang Lin melainkan segunung mayat dan lautan darah. Master Flames, Park diam-diam merenung dan memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Niat membunuh dari kristal itu dapat memaksa puluhan ribu petani mundur. Ini adalah Wang Lin. Harta karun ini tidak memiliki esensi, tidak ada darahku, tidak ada niat bertarung Alhaven, dan tidak memiliki semua rencanamu, isinya hanyalah niat membunuhku. Harta karun ini saja sudah cukup untuk menghancurkan pohon Alhavenmu. Tuan Lufu meraung dan melambaikan tangannya untuk menghentikan kristal darah. Pikirannya bergetar dan ketakutan muncul di matanya. Dia tidak pernah mengira seseorang bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang kultivator seperti itu. Dari pandangannya, Wang Lin tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang kultivator. Ada lautan darah tak berujung di belakang orang ini, yang bisa memenuhi seluruh alam batin. Lawan ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak ingin memprovokasi orang ini dan agak tidak berani memprovokasi orang ini. Harta karun ini hanya memiliki niat membunuh. Bagaimana bisa menghancurkan pohon Alhavenku? Tuan Lufu menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin memandang guru Lufu dan perlahan berkata, "Karena itu disempurnakan oleh saya. Karena saya bilang bisa, pasti bisa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Kata-katanya sangat ringan, tetapi penuh dengan keyakinan. Ekspresi Tuan Lufu berubah drastis saat dia menatap kristal darah itu. Hatinya terasa pahit. Dia tahu dia telah meremehkan kelicikan Wang Lin. Dia bermaksud meminjam persiapan pertempuran Alhaven untuk menekan Wang Lin, namun jika pohon itu dihancurkan, hal itu akan melemahkan tekad para penggarap Alhaven melawan alam luar. Namun, Wang Lin tidak hanya melihatnya, dia juga menggunakan fakta ini untuk melawannya. Ini benar-benar sebuah kejutan. Jika dia benar-benar mencoba membandingkan kedua harta karun itu, maka itu akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Setelah sekian lama, Guru Lufu berkata dengan suara serak, "Apakah menurut Anda orang tua ini tidak berani mencobanya?" Wang Lin tidak berbicara, dia hanya menatap Guru Lufu dengan dingin. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, Tuan Lufu mengepalkan tangannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak, "Kamu telah memenangkan pertempuran sastra yang pertama." Bab 1494, Ling Dong muncul. Apakah kamu berani menerima pertarungan Niat Dao? Ekspresi Tuan Lufu muram dan suaranya bergema melintasi bintang-bintang. Saya bosan dengan pertarungan sastra ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan pandangannya tertuju pada dewa darah berwajah pucat di belakang Tuan Lufu. Dia akan melewati Tuan Lufu dan langsung menangkap dewa yang baik. Tuan Lufu sudah marah karena pertempuran pertama, dan dia mulai tertawa karena marah karena tindakan Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan kultivasi penuhnya meletus. Dia berdiri di sana seolah-olah dia berdiri di atas bintang-bintang. Momentum ini seperti badai, dan mengguncang domain bintang karena esensi anginnya. Pada saat ini, 9 naga angin setinggi 100.000 kaki muncul dan meraung. Raungan mereka menggetarkan surga, seolah-olah badai yang sangat dahsyat melanda seluruh langit. Angin menderu ke seluruh dunia. Wang Lin, apa menurutmu lelaki tua ini takut bertarung denganmu? Karena kamu ingin bertempur, maka kami akan bertarung.
Tuan Lufu menunjukkan senyuman marah dan melambaikan tangan kanannya. Keretakan spasial muncul dan pedang patah muncul di hadapan Tuan Lufu. Pedang patah ini hanya memiliki setengah bilahnya, tetapi ketajamannya menyapu seluruh dunia dan membentuk sinar energi pedang yang tak terlukiskan yang melesat ke arah Wang Lin. Pedang patah inilah yang menembus tubuh Dewa Kuno Bintang 8 Tusi. Setelah pedang patah itu muncul, Tuan Lufu membentuk segel dan menunjuk ke langit. Gelombang tak kasat mata menyebar dan mendorong puluhan ribu pembudidaya hingga sangat jauh. Pada saat yang sama, sebuah ilusi muncul di belakang Master Lufu. Itu bukanlah seseorang melainkan sebuah dunia. Angin alam surgawi. Seluruh alam surgawi angin tiba-tiba muncul di belakang Tuan Lufu. Namun, alam surgawi angin ini benar-benar berbeda dari yang pernah dilihat Wang Lin. Meski angin bertiup kencang, namun tidak pecah sama sekali. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan banyak makhluk surgawi yang bergerak. Bumi belum runtuh dan tanahnya utuh. Dia bisa dengan jelas melihat gerbang batu raksasa di pusat alam surgawi. Makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya berlutut di bawah gerbang batu seolah-olah mereka sedang memujanya. Gelombang energi spiritual surgawi menyebar dan segera menyelimuti seluruh Alheaven. Melodi surgawi juga muncul. Itu membuat seseorang langsung merasa segar setelah mendengarnya. Ada banyak binatang surgawi. Bahkan ada tanda-tanda Joss Flames di alam surgawi, dan mereka diserap oleh Master Lufu. Alam surgawi angin ini adalah kunci bagi Guru Lufu untuk menjadi seorang kultivator langkah ketiga. Joss Flames yang ia perlukan untuk menjadi kultivator langkah ketiga berasal dari alam celestial angin hantu ini. Wind Celestial Realm adalah akar dari kultivasi saya dan sumber Joss Flames saya. Meski tubuhmu kuat, kamu belum mencapai langkah ketiga. Tanpa Joss Flames, saya ingin melihat bagaimana Anda berencana melawan saya. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda mengapa kultivator langkah ketiga adalah kultivator paling kuat di dunia ini. Itu karena Joss Flames, dan hanya kultivator langkah ketiga yang dapat menggunakan Joss Flames. Tuan Lufu memutuskan untuk berperang. Pada saat ini, hantu Wind Celestial Realm memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia mendapat tekanan mengejutkan yang hanya bisa dimiliki oleh kultivator langkah ketiga. Mata Wang Lin setenang air saat dia melihat Guru Lufu menggunakan berbagai mantra. Aura Tuan Lufu segera mencapai puncaknya, tetapi Wang Lin tetap tenang. Di matanya, Tuan Lufu kurang. Ketenangannya memberi perasaan misterius pada Guru Lufu. Mata Tuan Lufu berbinar. Dia tidak mengerti mengapa Wang Lin bisa begitu tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia menekan kultivasinya sehingga saya tidak bisa melihatnya. Ketenangan, ini aneh. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa begitu tenang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pedang patah itu menyerang ke depan dan hantu alam surgawi angin melepaskan energi spiritual surgawi yang mengerikan. Untaian Joss Flame mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, Guru Lufu seperti makhluk surgawi, dan momentumnya sangat mengerikan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk formasi planet di bawahnya. Ratusan planet mulai bergerak dan aura jiwa planet-planet menyebar. Ketika formasi planet bergerak, aura jiwa planet menjadi lebih kuat dan mengguncang sistem bintang seluruh langit. Seiring pertumbuhannya, bahkan 3 sistem bintang lainnya dapat merasakan kekuatan pembentukan planet ini.
Orang tua ini telah menyiapkan formasi ini untuk musuh di alam luar. Karena kamu ingin bertarung, orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu akan bertarung di dalam formasi planet ini. Jubah Tuan Lufu berkibar dan aura jiwa planet menjadi lebih kuat. Sebuah pusaran muncul dan memenuhi area sekitarnya dengan tekanan yang mengejutkan. Sekilas, seluruh domain bintang dipenuhi dengan jiwa planet. Jiwa-jiwa planet ini sepertinya telah menciptakan dunianya sendiri di sini. Wang Lin berada di pusat pembentukan planet ini. Anak kecil Wang Lin datang dan lawan orang tua ini. Tuan Lufu meraung. Namun ketenangan Wang Lin masih membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, dia mengesampingkan semua spekulasinya dan maju ke depan sambil tersenyum. Alam angin surgawi di belakangnya bergetar dan bayangan langit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pedang sisa itu melolong saat mengikuti Tuan Lufu menuju Wang Lin. Formasi planet berputar dan ratusan jiwa planet mulai bergerak juga. Ini memberi orang perasaan bahwa seluruh domain bintang sedang dibalik. Itu adalah perasaan yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Ketika Tuan Lufu mendekat, 7 bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar. Kekuatan dewa kuno bintang 7 yang bisa menandingi kultivator langkah ketiga tiba-tiba meletus. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin sepenuhnya mengungkapkan kekuatan dewa kuno bintang 7 miliknya di Alhaven. Murid guru Lufu menyusut, tapi dia tidak berniat mundur. Dalam sekejap mata, dia berada kurang dari 500 kaki dari Wang Lin. Matanya masih tenang, dan ketenangan ini cukup untuk menakuti orang lain dan membuat Tuan Lufu tidak bisa menebak apapun. Mantra apa yang dia punya? Jika hanya aura ini, dia bukanlah tandingan formasi planetku. Saat Tuan Lufu mendekat dan pikiran melintas di benaknya, desahan Wang Lin bisa terdengar. Dia melambaikan tangan kanannya untuk menunjuk ke antara alisnya dan Kaisar Tungku muncul. Budak kuno Lingdong. Saat Wang Lin berbicara, cahaya terbang keluar dari Kaisar Furnace dan tiba di hadapan Wang Lin. Saat yang terhormat Lingdong muncul, aura seorang kultivator langkah ketiga yang sejati muncul dari tubuhnya. Keretakan spasial raksasa muncul di atasnya. Ada lautan ungu yang mengerikan di dalamnya, dan Joss Flames yang tak ada habisnya memenuhi lautan ungu. Kultivator langkah ketiga. Guru Lufu berubah tidak seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba berhenti bergerak maju, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ada lagi kultivator langkah ketiga. Ini adalah kartu asnya, alasan kenapa dia begitu tenang. Dia, apa identitasnya yang secara tak terduga, memiliki kultivator langkah ketiga sebagai budak. Meskipun Tuan Lufu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia terkejut dengan kemunculan Lingdong yang terhormat. Dia mengerti mengapa Wang Lin begitu tenang ketika menghadapi semua mantranya, mengapa dia tidak peduli dengan kebaikannya, mengapa dia begitu sombong mengatakan dia lelah dengan pertempuran sastra. Guru Lufu memahami semua ini ketika yang terhormat Lingdong muncul. Yang membuatnya takut adalah Joss Flames tak berujung yang muncul di dalam celah spasial di atas yang terhormat Lingdong. Joss Flames sebanyak itu di luar imajinasinya. Ini, Joss Flames Seba. Ini, siapakah kultivator langkah ketiga ini? Saya tahu semua kultivator langkah ketiga di alam batin, tidak ada orang seperti itu. Dia, ekspresi Tuan Lufu berubah drastis. Jika dia seperti ini, tidak perlu membicarakan orang lain. Master Flamespark terkejut di dalam pusaran itu.
Semua keterkejutan yang dia rasakan selama puluhan ribu tahun berkultivasi bersama tidak sebesar keterkejutan yang baru saja dibawakan Wang Lin padanya. Kekuatan Wang Lin sudah membuatnya takut, tapi dia tidak menyangka Wang Lin memiliki budak. Budak kuno, budak kuno. Bagaimana mungkin orang yang mendengar dua kata itu tidak mengetahui identitas Lingdong? Sangatlah normal bagi seorang kultivator untuk memiliki seorang budak, tetapi budak ini adalah kultivator langkah ketiga. Bahkan di alam luar, masalah ini akan memicu gelombang besar, apalagi di alam batin, di mana orang jarang melihat kultivator langkah ketiga dalam puluhan ribu tahun. Bahkan jika seseorang memberitahu Master Flamespark bahwa Alhaven akan runtuh, dia tetap tidak akan terkejut. Penampilan Lingdong yang terhormat, kekuatan misterius, tekanan yang membuat ruang bergetar, aura yang menakutkan para penggarap, tekanan yang bahkan lebih kuat dari leluhur Alhaven, dan ekspresi Guru Lu Fu mengungkapkan segalanya. Orang ini adalah kultivator langkah ketiga. Pikiran Master Flamespark bergetar dan menjadi kosong. Matanya kusam. Dia, keberuntungan macam apa yang dia temui, dia tidak hanya bisa melawan kultivator langkah ketiga, tapi dia benar-benar mendapatkan budak langkah ketiga, langkah ketiga, langkah ketiga. Saya baru bertemu Guru Lu Fu setelah puluhan ribu tahun saya hidup. Aku tidak percaya ini, tidak percaya ini. Pikiran Master Flamespark dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kultivator langkah ketiga adalah budak Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.